Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel PKM Petani Kampung Modern. Pada video kali ini, mari kita bahas kenapa pertanian Indonesia sangat jauh tertinggal oleh Vietnam maupun Brazil. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Kenapa sih kok bisa pertanian kita Indonesia sangat tertinggal jauh oleh Vietnam maupun Brazil, khususnya pada kopi Robusta? Padahal sempat beberapa tahun silam ataupun beberapa tahun yang lalu, Indonesia menduduki peringkat pertama produktivitas kopi Robusta terbesar di dunia. Selang beberapa tahun sekarang, Indonesia makin jauh tertinggal produktivitas kopi Robusta di dunia, dan sekarang Indonesia menduduki peringkat keempat. Lalu apa sih penyebabnya? Kenapa Indonesia bisa sangat jauh tertinggal seperti ini? Simak penjelasan ini. Bagi petani, khususnya petani kopi, saya pribadi pun sebagai seorang petani merasa sangat lucu dengan pertanian Indonesia. Kenapa saya bilang pertanian Indonesia sangat lucu? Banyak sekali petani Indonesia khususnya sanggup membeli herbisida tetapi tidak sanggup membeli pupuk. Inilah salah satu faktor kenapa penyebab terbesar ataupun penyebab rusaknya tanah di Indonesia ataupun menyebabkan tandusnya tanah di Indonesia. Tetapi banyak juga oknum yang menyalahkan bahwa pupuk kimia itu berbahaya dan bla 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 sebagainya. Padahal sebenarnya penyebab utama rusaknya pertanian Indonesia adalah herbisida. Dari survei yang saya ambil dari 100 petani, banyak sekali petani yang masih sanggup membeli herbisida. Bahkan tiap tahun petani Indonesia bisa mengaplikasikan herbisida itu 3-4 kali. Tetapi tidak dibarengi dengan pembelian pupuk. Inilah yang menurut saya petani kopi Indonesia itu sangatlah lucu. Bagaimana tidak? Kita misalkan seperti ini, kita sakit ataupun setiap hari misal kita beberapa kali itu meminum racun. Nah, tanpa obat ataupun tanpa penawar, apakah bakalan sembuh kita? Seperti inilah gambaran pertanian kopi di Indonesia. Kita sering sekali menyalahkan yang namanya kimia, padahal tidak. Padahal yang sebenarnya salah ada herbisida. Tetapi kita kadang-kadang oknum banyak sekali yang menyalahkan bahwa pupuk kimia itu merusak bla 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 dan segala macam. Itu sebenarnya salah. Salah satu contoh adalah kapur pertanian. Kapur pertanian juga termasuk pupuk kimia. Tetapi kapur pertanian adalah fungsinya untuk memperbaiki tanah. NPK juga fungsinya untuk menambah makro mikro dalam tanah. Nah, yang menyalahkan pupuk kimia itu berbahaya dan bla bla segala macam biasanya adalah sales pertanian pupuk organik. Nah, disinilah banyak sekali petani yang kemakan jebakan Batman. Kenapa saya bilang kemakan jebakan Batman? Mereka lebih memilih pupuk organik ketimbang mereka membeli pupuk kimia. Padahal kandungan maupun komposisinya itu sangatlah jauh di bawah pupuk kimia. Dan juga jika kita menyalahkan pupuk kimia itu sangat-sangat salah besar. Lalu kenapa sih petani Indonesia masih banyak yang sanggup membeli herbisida tapi tidak sanggup membeli pupuk? Disinilah kenapa saya bilang SDM pertanian Indonesia itu jauh di bawah bahkan terendah se-Asia Tenggara. Karena kebanyakan petani Indonesia itu malas belajar dan malas membaca. Dan juga malas sekali memahami pertanian. Berbeda dengan Brazil maupun Vietnam, mereka yang sudah merambah menggunakan yang namanya teknologi pertanian, bahkan sampai menggunakan laboratorium. Di Indonesia sendiri, petani itu sebenarnya pekerjaan yang mungkin sangat rendah, bahkan mungkin sangat dipandang sebelah mata. Berbeda sekali dengan negara Vietnam maupun negara Brazil, petani itu adalah pekerjaan yang sangat bagus. Bahkan penghasilan petani per tahun di sana bisa mencapai 400 sampai 500 juta. Berbanding terbalik dengan di Indonesia yang hasil pertaniannya sungguh sangat miris dan sangat menyedihkan.
Banyak sekali alasan yang sering saya tanyakan kepada petani, kenapa petani tidak sanggup membeli pupuk. Pertama adalah pupuk mahal. Kedua, pupuk langka ataupun tidak ada. Padahal pupuk itu kadang selalu ready. Nah, untuk pupuk subsidi memang sangat dibatasi, makanya sangat langka. Nah, untuk pupuk non subsidi sebenarnya setiap hari ada. Tetapi pemikiran petani ini ataupun pemikiran petani kopi ini selalu begini. Setiap sekali pupuk biasanya menghabiskan beberapa kintal. Nah, kenapa petani tidak mau mencoba ataupun tidak mau melakukan dengan mengubah pola? Pemupukan menggunakan tabur dirubah menggunakan spray dan kocor. Ini sangat efisien dan ini sangatlah menghemat pembelian pupuk. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.